kembali lagi ke channel ini dan selamat tahun baru 2022. Semoga resolusimu berjalan dengan baik untuk tahun ini. Untuk minggu ini aku punya 4 berita lagi. Ayo kita langsung masuk ke berita. Let's go! SM Stan dikagetkan dengan postingan akun Girls on Top pada tanggal 26 Desember tahun 2021 lalu. Girls on Top atau GOT dibuat SM dengan konsep yang serupa dengan NCT U, yaitu rotational. Jadi member dari grup ini akan bervariasi tergantung tema yang diusung, dan GOT adalah unit pertamanya. Grup ini tuh awalnya mengingatkanku pada Super M yang dibentuk SM dengan brand The Avenger of K-pop. Tapi setelah tahu kalau membernya nggak permanen dan akan melibatkan artis SM lainnya juga untuk proyek ini, aku rasa kita bisa mengharapkan grup co-ed SM lagi seperti Unique. Kembali ke unit pertama dari proyek ini yaitu GOT. Nama GOT sendiri didasarkan dari lagu milik solois legendaris SM, Boa, yang menjadi member grup ini juga yaitu Girls on Top. Selain Boa, member dari unit ini adalah SNSD Taeyeon dan Hyoyeon, Red Velvet Seulgi dan Wendy, serta grup Magna SM, aespa Karina dan Winter. Ini visual dan karismanya gila-gilaan emang. Boa akhirnya menjadi bagian dari girl group setelah menjadi solois sejak tahun 2000 lalu. Di unit ini juga kita bisa melihat kolaborasi artis wanita SM generasi 1-4 komplit. GOT sendiri sesuai postingan Twitternya telah tampil untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Januari kemarin. Mereka membawakan lagu Step Back di konser SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya yang disiarkan gratis oleh SM Entertainment. Mereka juga direncanakan merilis lagu baru mereka itu secara resmi hari ini. Selamat berkwangya Ria! Squid Game bisa dikatakan salah satu hal paling viral di tahun 2021. Tuh, seisi Instagram dan Twitterku dipenuhi dengan meme dan spoiler Squid Game. Padahal waktu itu aku belum nonton. Terus setelah aku tonton, aku paham sih kenapa serial Netflix ini bisa viral di skala global. Menurutku selain emang aktingnya yang bagus, karakter yang ada di serial ini menurutku cukup kuat dan unik satu sama lainnya sehingga mudah diingat. Plotnya juga, walaupun cukup umum tentang survival, tapi dikemas dengan sangat baik sehingga tetap mampu membuat kita deg-degan. Nah, ada kabar terbaru tentang serial asal Korea Selatan ini. Sutradaranya mengonfirmasi kalau timnya dan Netflix sedang dalam diskusi mengenai season 2 yang akan digarap. Dia menekankan kalau inti dari season 2-nya nanti itu lebih terpusat kepada upaya Gi-hun, si tokoh utama, dalam membongkar organisasi rahasia di balik Squid Game itu sendiri. Spoiler alert, aku pribadi pas nonton yang season 1 emang penasaran sih sama latar belakang organisasinya. Yang kita tahu Squid Game-nya sudah berlangsung cukup lama, dan bahwa kompetisi survival itu hanya dibuat untuk kesenangan orang kaya aja. Atau begitulah pengakuan si kakek. Tapi kita nggak tahu detailnya tentang struktur, siapa saja yang ada di baliknya, para VIP itu. Terus alasan pemilihan frontman juga. Kriteria apa aja sih yang diperhitungkan sebelum memilih frontman itu. Dan juga para kru joysticknya. Juga apa si polisi itu masih hidup atau emang beneran mati. Aku juga penasaran permainan apa lagi yang akan digunakan untuk kompetisi season 2-nya nanti. Tahun 2021 merupakan tahun yang sibuk untuk Marvel dan sepertinya tahun 2022 tidak akan terlalu berbeda. Menurut Culture Crave, Marvel memiliki 8 project yang akan dirilis tahun ini dan sepertinya semuanya berkaitan satu sama lainnya dalam MCU atau Marvel Cinematic Universe. Aku akan membahasnya satu persatu. Proyek yang pertama, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang rencananya akan tayang tanggal 6 Mei 2022 di Amerika Serikat. Dari Wikipedia, premis film ini katanya kelanjutan dari Spider-Man No Way Home dan juga dari season pertama serial Loki. Doctor Strange tak sengaja membuka pintu ke multiverse yang membuatnya Wong dan Scarlet Witch berhadapan dengan versi-versi alternatif Doctor Strange yang menjadi ancaman untuk kemanusiaan. Menarik sih menurutku karena berdasarkan premis itu, ketebak kita bisa melihat alternatif universe-nya Doctor Strange bagaimana jika dia jadi jahat dan justru menjadi musuh para Avengers. Mari kita lihat saja nanti perilisannya. Proyek yang kedua adalah film Thor, Love and Thunder yang direncanakan tayang tanggal 8 Juli 2022 di Amerika Serikat. Premis dari film ini mengadaptasi banyak elemen dari buku komik The Mighty Thor, di mana karakter Jane Foster mengambil alih posisi Thor meski kondisinya yang sedang menderita kanker. Penulis sekaligus sutradaranya, Taika Waititi, bilang kalau sequel ini akan lebih gila dibandingkan Thor Ragnarok.
Dan saat ku baca lebih lanjut, karakter Jane Foster dalam buku komik The Magnetor ini digambarkan mampu mengangkat palu Thor, yaitu Mjolnir. Dan menurutku akan sangat menarik bagaimana elemen-elemen tersebut akan diterapkan di filmnya nanti. Proyek yang ketiga adalah Black Panther Wakanda Forever yang akan tayang pada tanggal 11 November 2022. Film ini tuh awalnya dibuat sebagai kelanjutan film Black Panther yang dirilis tahun 2018 dengan tokoh utama Chadwick Boseman. Akan tetapi setelah kematian Chadwick karena kanker, perencanaan film diubah sepenuhnya. Pada Desember 2020, pihak Marvel mengonfirmasi bahwa karakter T'Challa tidak akan di-casting ulang sebagai penghormatan kepada Chadwick. Aku masih belum tahu untuk isi premisnya. Ada yang bilang kalau tokoh utamanya akan diganti menjadi adik perempuan T'Challa, yaitu Shuri. Tapi aku nggak tahu deh untuk kepastiannya. Kita tunggu saja info selanjutnya. Project yang keempat adalah miniseries televisi Moon Knight yang direncanakan dirilis tahun 2022 di aplikasi streaming Disney+. Series ini rencananya terdiri atas 6 episode. Moon Knight sendiri berdasarkan pada komik dengan judul yang sama. Dan untuk premis seriesnya, tokoh utama Max Spector atau Moon Knight yang menderita dissociative identity disorder harus menghadapi perang melawan para dewa dengan berbagai kepribadian dirinya. Dissociative Identity Disorder atau DID dan dikenal juga sebelumnya sebagai Multiple Personality Disorder atau MPD, merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi wadah untuk 2 atau lebih kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Dan biasanya penderita kondisi ini tidak mengingat apa yang terjadi saat satu kepribadian mengambil alih tubuhnya. Aku baru tahu tentang karakter Moon Knight ini, jadi penasaran filmnya nanti akan seperti apa. Karena dari premis sih sepertinya menarik, akan kunantikan perilisannya nanti. Project kelima adalah serial televisi juga, yaitu She-Hulk, yang rencananya ditayangkan Disney Plus pada tahun 2022 dengan 10 episode. Aku nggak menemukan informasi mengenai premisnya, tapi Marvel Studios Presiden Kevin Feige menggambarkan series ini sebagai setengah jam komedi legal yang didasarkan dari komik yang ditulis dan digambar oleh Byrne, yaitu The Sensational She-Hulk. The Sensational She-Hulk sendiri itu bercerita tentang Jennifer Walters alias She-Hulk yang bergabung kembali dengan Avengers untuk melawan kejahatan. Tapi nggak tahu deh seberapa banyak elemen di komik yang bakalan diadaptasi ke filmnya. Kita cuma bisa menunggu informasi lebih lanjut yang semoga saja segera dirilis. Project yang keenam adalah miniseries televisi Miss Marvel yang direncanakan tayang di Disney Plus pada pertengahan 2022 dan terdiri atas 6 episode. Series ini didasarkan dari karakter Kamala Khan dalam komik dengan judul Miss Marvel. Premis dari series ini adalah Kamala Khan yang merupakan fans Avengers, khususnya Captain Marvel. Dia kesulitan untuk berbaur dalam masyarakat sampai saat dia mendapatkan kekuatannya. Khan sendiri merupakan karakter Muslim Marvel pertama yang menjadi bintang utama dalam komiknya sendiri. Kekuatan Khan adalah morphogenetics, di mana dia bisa memanipulasi molekul di dalam tubuhnya untuk membesarkan atau mengecilkan diri seperti Ant-Man, memanjangkan anggota tubuhnya seperti Mr. Fantastic, dan kemampuan menyembuhkan diri dengan cepat seperti Wolverine. Dia juga bisa mengubah bentuknya seperti Alien Kree di Captain Marvel. Nah, ini mah overpower banget ya. Oke, lanjut. Project ketujuh adalah serial animasi I Am Groot yang akan ditayangkan di Disney Plus pada tahun 2022 ini. Serial animasi ini berfokus pada karakter Baby Groot dan kisahnya saat tumbuh besar di luar angkasa, dan pergi bertualang dengan berbagai karakter baru dan unik yang seringkali membawa masalah. Groot sendiri merupakan anggota dari Guardians of the Galaxy, di mana dia digambarkan sebagai pohon yang menyerupai manusia. Aku masih ingat meme-meme yang lahir dari karakter ini, apalagi ucapannya, I am Groot. Karakter ini juga imut, terutama Baby Groot-nya. Jadi aku bisa paham kenapa Marvel mendorong karakter ini, sampai membuat miniseriesnya sendiri pula. Ini mengingatkanku pada Baby Yoda yang masih menjadi bagian dari meme culture sampai sekarang. Overall, kayaknya ceritanya bakalan ringan dan bisa ditonton oleh semua umur. Mari kita nantikan perilisannya. Dan project ke-8 dan yang terakhir, acara televisi spesial The Guardian of the Galaxy Holiday Special yang direncanakan tayang di Disney Plus pada bulan Desember 2022. Film ini akan menjadi acara spesial televisi pertama dalam sejarah MCU dan tetap berkaitan dengan film-film Marvel. Aku nggak nemu premisnya, tapi sepertinya plotnya akan ringan aja dan fun. Tapi katanya bakalan tetap canon. Demikian 8 project Marvel tahun ini. Aku pribadi akan menantikan Doctor Strange dan Moon Knight. Feel free untuk ngasih tahu project yang kau tunggu-tunggu di kolom komentar. Ya, pokoknya pesan moral dari berita ini adalah Disney akan jadi semakin kaya raya. Masih adakah di antara kalian para wibu yang mengingat anime No Game No Life? Ya, tentu saja aku masih ingat, anjir.
Aku masih ingat betapa terpesonanya aku pas nonton season 1-nya dulu. Dan aku mikirnya kita bakalan segera dapat season 2-nya waktu itu. Mungkin 6-8 bulan. Ya, aku sabar kok. Aku bisa nunggu selama itu untuk season 2-nya. Penantiannya bakalan worth it karena emang animenya bagus. Dan sekarang sudah 2022 dan kita masih belum mendengar apa-apa soal season 2-nya. Hahaha. Tapi buat yang ngikutin light novelnya, kalian mungkin tahu kabar kalau No Game No Life sudah memasuki tahap akhirnya. Sebelum diangkat menjadi anime oleh Madhouse, No Game No Life memang awalnya light novel yang ditulis oleh Yu Kamiya. Tapi ternyata sama seperti animenya, novelnya juga sempat memasuki tahap hiatus untuk 4 tahun lamanya. Tapi pas akhirnya balik, malah mau tamat. Pahit banget emang ya, buat penggemar karya ini. Banyak banget cobaannya. Buat yang gak tahu, No Game No Life bercerita tentang dua bersaudara Sora dan Shiro yang merupakan NEET, singkatan dari Not in Education, Employment, or Training, alias pengangguran, dan Hikikomori, yaitu shut-in, yang kerjaannya main game sepanjang hari. Dan mereka hebat dalam hal ngegame itu, jenius malah. Dan mungkin karena itu mereka menganggap dunia nyata itu sebagai gen yang payah dan merasa mereka berbeda dibandingkan orang lainnya. Sehingga suatu hari mereka disummon oleh anak laki-laki yang menyebut dirinya sendiri dewa. Mereka masuk ke dalam dunia alternatif di mana di dunia itu semua hal ditentukan dengan game. 10 sumpah yang ada di dunia game ini adalah: pertama, semua pertumpahan darah, perang, dan penjarahan dilarang. Kedua, semua pertikaian akan diselesaikan melalui game. Ketiga, dalam game, tiap pemain harus mempertaruhkan sesuatu yang senilai atau yang telah disepakati bersama. Keempat, selama tidak bertentangan dengan perintah ketiga, isi game dan hal apa yang dipertaruhkan bersifat bebas. Kelima, pihak yang ditantang memiliki hak untuk menentukan aturan game yang akan dimainkan. Keenam, seluruh taruhan yang telah dibuat harus diberikan sesuai kesepakatan. Ketujuh, semua permasalahan kelompok akan diselesaikan oleh perwakilan yang ditunjuk. Kedelapan, jika ketahuan curang, maka pemain akan langsung dinyatakan kalah. Kesembilan, atas nama dewa, peraturan-peraturan di atas tidak bisa diubah dan bersifat permanen. Kesepuluh, semuanya harus bermain dengan gembira. Aku jadi kepengen nonton ulang lagi animenya. Selain ceritanya yang menarik, aku juga suka banget sama art style dan pewarnaannya. Warna-warna yang digunakan tuh emang bagus banget. Aku tuh selalu terkesima saat nonton. Walau ini emang banyak ecchinya sih. Fan service. Jadi kalau kamu gak suka ecchi, mungkin kamu gak akan suka anime ini. Tapi aku pribadi tetap suka dengan plot dan tampilan animenya sih. Aku harap mereka akan membuat season 2-nya sebelum aku mati nanti. Ya, sebuah harapan. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga informatif, bermanfaat, dan menghibur. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.